Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan menulis karya ilmiah, dan kali ini saya akan sampaikan mengenai teknik presentasi. Ya, tentunya saya berharap ya eh, pada penyampaian video teknik presentasi ini jangan lupa eh, selalu kunjungi channel Kang Sam Official, dan juga jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi yang lainnya. Ya, tentunya menulis karya ilmiah ya yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, tentunya ini yang juga sangat penting sekali yang harus dipersiapkan. Mengenai teknik presentasi ini saya akan sampaikan kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga ini nanti bisa menjadi sumber informasi yang sangat penting sekali bagi kalian, bagi semuanya tanpa kecuali. Ya, pada teknik presentasi nah, kali ini, presentasi ini merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang telah mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi. Presentasi ini biasanya dilakukan peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiah. Presentasi juga diperlukan oleh siapa saja secara langsung ingin menyampaikan idenya kepada orang lain, dan cukup banyak ide-ide cemerlang dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Namun, gagal dipahami oleh orang lain akibat seseorang tidak dapat melakukan presentasi dengan baik. Ya. Teknik presentasi ini adalah satu elemen dalam komunikasi visual, khususnya di bidang multimedia. Pada awalnya, teknik presentasi ditafsirkan dengan beberapa macam penafsiran. Misalnya pada penerapan bidang desain produk, teknik presentasi ditafsirkan sebagai cara menampilkan barang-barang produk yang ingin dipamerkan ke hadapan audiens. Nah, berarti ada hal-hal lain yang mempengaruhi keberhasilan sebuah presentasi. Nah, biasanya ya sebelum saya sampaikan terlebih dahulu selanjutnya, tentunya seorang presenter ini melakukan presentasi menggunakan berbagai media yang tersedia di masa itu. Nah, seperti OHP ya, atau overhead projector, kemudian cetakan pada kertas, kemudian TV, tape, tape recorder, dan media lainnya. Dan proses presentasi dapat berjalan dengan baik walaupun tidak melibatkan komputer. Ya. Nah, unsur-unsur presentasi yang harus dipahami bersama, ada 4 buah unsur yang terlibat dalam kegiatan presentasi. Ya. Yang pertama presenter, kemudian materi presentasi, kemudian media dan sarana presentasi, kemudian audiens. Nah, presenter unsur pertama yang sangat menentukan sebuah presentasi adalah presenter. Karena presenter adalah orang yang melakukan presentasi di depan audiens, dan presenter layaknya seorang mengemudi mobil mewah di sebuah jalan raya penuh kendaraan.
Secanggih apapun kendaraan yang dikemudikan, tetap saja menuntut keahlian pengemudi dalam mengendarai kendaraan. Beberapa persoalan yang sering dihadapi oleh presenter ini biasanya, pertama pasti biasanya takut atau malu berbicara di depan orang banyak. Kemudian ini biasanya sehingga ini memunculkan demam panggung. Kemudian terlalu formal atau kaku. Kemudian terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Kemudian kurang persiapan atau tidak menguasai materi dan tidak memahami pengoperasian media presentasi. Nah, tentunya seorang presenter yang handal tidak menceritakan semua yang diketahuinya, tapi cukup menyampaikan apa yang dianggap penting guna menyampaikan tujuannya. Sebab tidak semua audiens benar-benar tertarik pada materi yang sedang disampaikan. Terlalu banyak berbicara dapat menjadi bumerang bagi presenter. Tuh. Pada saat melakukan presentasi, kita harus pandai-pandai melihat suasana. Walaupun presentasi yang sedang dilakukan berkaitan dengan karya ilmiah, tidak berarti gaya presentasinya harus formal, datar, dan kaku. Bahasa tulisan berbeda dengan bahasa presentasi. Secara umum, bahasa presentasi ini meliputi bahasa lisan, bahasa tubuh, mimik atau raut wajah. Ya. Nah, pendengar akan lebih mudah menerima dan memahami pembicaraan jika presentasi bersifat konvensional, menggunakan intonasi yang tepat, sekali-kali diselingi kisah-kisah yang relevan. Hindari juga melakukan gerakan yang tidak perlu, seperti terlalu banyak berjalan, tangan sering memainkan pulpen, ya, garu-garu kepala, posisi tubuh menghalangi presentasi, terus kemudian bersandar pada tembok, mengantuk, ekspresi wajah yang menunjukkan kebosanan dan marah, ya. Nah, posisi tubuh saat melakukan presentasi juga perlu mendapat perhatian, jangan sampai menghalangi materi presentasi, ya. Seorang presenter yang baik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi presentasi, namun dia juga harus menguasai penggunaan media presentasi dengan baik. Nah, selain cara berbicara dan sikap tubuh, cara berpakaian juga dapat mempengaruhi presentasi. Ya. Kemudian kadang rasa takut atau cemas tidak bisa dihindari. Nah, khususnya pada mahasiswa yang sedang menghadapi presentasi skripsi, tesis, atau disertasi. Hal ini wajar saja karena sering kali presentasi yang dianggap gagal oleh tim penguji menyebabkan mahasiswa tersebut harus mengulang kembali sidang tugas akhirnya. Nah, ini saya akan berikan beberapa tips yang dapat digunakan untuk mengatasi rasa cemas atau ketakutan saat menghadapi presentasi. Tentunya yang pertama, kuasai materi presentasi. Kemudian beristirahatlah dengan cukup. Kemudian makan dan minum dengan porsi yang wajar. Kemudian siapkan media presentasi sebelum presentasi. Kemudian usahakan untuk rileks saat menghadapi presentasi. Kemudian pengaturan napas sangat penting karena dapat mempengaruhi kondisi fisik kita. Nah, atur sedemikian rupa pernafasan kita saat presentasi. Kemudian materi presentasi. Nah, ini biasanya unsur kedua ini, materi yang disampaikan selama presentasi tentunya
yang dipresentasikan merupakan bobot yang cukup menentukan. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi setelah presenter menyajikan presentasi di depan audien. Biasanya menerima isi presentasi, menolak isi presentasi, audien bersikap netral atau sama sekali tidak peduli. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya presentasi yang sidang skripsi, tesis, dan disertasi akan diwarnai dengan tanya jawab. Jika materi yang disajikan tidak jelas, tidak sistematis, maka besar kemungkinan akan sangat banyak pertanyaan ditujukan kepada presenter. Ya. Berikut beberapa tips yang dapat digunakan dalam menyusun presentasi. Yang pertama, tentukan tujuan atau tema presentasi. Kemudian membuat alur presentasi. Ya. Biasanya membuat draft presentasi yang berisi alur presentasi. Nah, secara umum alur presentasi ini biasanya mencakup mengenai pembukaan, perkenalan diri, kemudian menyapa audien, kemudian overview topik yang akan dipresentasikan, dan kemudian isi presentasi ini harus sistematika, bahasa dan gaya, terus kemudian panjang tulisan, dan kemudian di penutup ini biasanya kesimpulan, saran, dan motivasi, kemudian ucapkan terima kasih. Nah, kemudian yang selanjutnya, sebagai slide presentasi berbeda dengan yang ada di buku atau handout yang dibagikan kepada audiens. Tuh. Kemudian menentukan jumlah slide presentasi, ini juga sangat penting sekali, ya. Kemudian siapkan slide cadangan juga. Nah, setelah menentukan alur presentasi dan jumlah slide yang sesuai, maka tahap berikutnya adalah menuangkan ide dalam bentuk slide presentasi. Dan materi presentasi yang baik perlu ditunjang oleh layout atau desain yang baik. Ya, itu yang perlu ketahui bersama, ya. Nah, misalnya sebuah presentasi yang baik tidak harus dibuat oleh seorang seniman. Setiap orang bisa membuat slide presentasi yang baik asalkan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah. Di antaranya dalam penggunaan huruf, gunakan sederhana, berukuran besar agar mudah dibaca. Kemudian pilih font, ya, tanpa kaki, misalkan menggunakan font Arial dan sebagainya. Kemudian gunakan maksimal 2 jenis font, ya, pada slide. Kemudian judul suatu materi pada setiap slide harus jelas. Kemudian gunakan huruf tebal, ya, huruf lebih besar untuk judul slide. Kemudian tampilkan isi presentasi menggunakan kalimat pendek, misalnya 6 kata per baris, kemudian 6 baris per slide. Kemudian gunakan kalimat aktif dan batasi jumlah baris dalam setiap slide. Kemudian layout dan desain. Pilih kombinasi warna background yang kontras dengan warna font, ya. Kemudian gunakan tidak lebih dari 3 hingga warna. Hindari kombinasi warna merah hijau, coklat hijau, biru ungu, biru hitam. Kemudian jangan takut jika slide terlihat kosong atau tidak ada grafik. Kemudian gunakan animasi seperlunya. Kemudian jaga tampilan slide sederhana, slide sesederhana mungkin namun elegan, sehingga perhatian audiens tidak terpaku pada desain slide. Dan juga gunakan layout seragam atau konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian media dan sarana presentasi, ya, tentunya unsur yang ketiga ini, sarana yang digunakan biasanya untuk menyampaikan presentasi, sudah pernah saya sampaikan bahwa media presentasi ini cukup banyak. Presentasi dapat berupa bentuk cetakan kertas transparan untuk OHP. Presentasi dapat berupa bentuk proyektor, slide, cetakan kertas transparan untuk OHP,
kemudian presentasi on screen, video projector, kemudian slide ya, 35 mm, handout dan sebagainya. Nah, yang perlu sehingga kita perlu memperhatikan beberapa hal. Slideshow disusun berdasarkan materi yang disampaikan. Terus pencahayaan, kemudian peralatan untuk menampilkan slideshow ini meliputi proyektor, layar, sound system ya. Kemudian ini kalau memang sound system ini memang ruang yang cukup besar, kemudian gunakan komputer dan gunakan software presentasi yang tepat ya, jangan sampai menggunakan software yang tidak tepat sehingga nanti akan menjadi persoalan juga. Dan kemudian perhatikan daya listrik yang tersedia. Nah, mengenai audiens, nah unsur yang keempat ini sebagai audiens ini sebagai penerima informasi. Jika ketiga unsur tersebut disampaikan dengan baik namun ternyata tidak dihadiri audiens yang tepat, maka rangkaian acara presentasi tidak akan sukses. Jika kita harus melakukan presentasi, sebaiknya pertama mencari informasi tentang latar belakang calon audiens, kemudian perkiraan jumlah audiens, kemudian kisaran umur dan jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan dan profesi, dan juga latar belakang kultural. Buat suasana santai dan rileks misalnya dengan humor yang relevan. Terus ambil perhatian audiens dengan bahasa tubuh ya, yang atau peristiwa yang dramatik. Gunakan kata ganti personal, misalnya kita saat memberikan presentasi. Kemudian lakukan kontak mata dengan audiens dan menggunakan suara yang ramah atau akrab. Kemudian beri penekanan pada beberapa kata sebagai variasi. Terus kemudian dengarkan pertanyaan dari audiens secara seksama ya. Kemudian kumpulkan beberapa pertanyaan agar kita lebih fokus dalam menjawab pertanyaan. Kadangkala cukup sulit untuk menentukan karakter audiens. Namun pada presentasi skripsi, tesis dan disertasi biasanya kita akan lebih mudah menebak karakter audiens. Ya. Nah, berikut ini sebuah rumusan yang banyak digunakan untuk mempengaruhi audiens saat melakukan presentasi, khususnya presentasi skripsi, tesis dan disertasi. Nah, rumusan tersebut adalah POWER yang merupakan singkatan. P-nya punch ya, membuka dengan penutupan kisah pribadi ya, kemudian anekdot atau ilustrasi, kutipan atau cerita, kemudian humor, terus pentingnya 8 detik pertama, terus kemudian one, tema tunggal, kemudian window, contoh spesifikasi untuk bukti, kemudian air, gaya konversasional ya, gaya konversasional, kemudian retention, pembukaan yang kuat, tema tunggal, contoh yang baik, gaya konversasional, dan penutup yang kuat. Tentunya yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan presentasi ini, kepada siapa presentasi hasil penelitian dilakukan, berapa kali presentasi hasil penelitian dilakukan. Nah, secara umum bahasa presentasi ini meliputi bahasa lisan, tubuh, mimik atau raut wajah, dan unsur-unsur presentasi ini mengenai presenter, materi presentasi, media dan sarana presentasi, kemudian audiens. Demikian mengenai teknik presentasi dalam mempersiapkan menulis karya ilmiah yang baik yang harus kita maksimalkan. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.